Ya, sekarang kita di pavilion keempat. Dan ini drone pameran temporer, artinya tiap tahun atau sekali 2 tahun ini diganti apa yang dipamerkan. Jadi topiknya sekarang itu tentang kapal Van Imhoff, yang mana kapal Van Imhoff ini membawa misionaris yang ditangkap oleh Belanda, misionaris Jerman atau warga negara Jerman yang ditangkap atau diasingkan ke India. Tapi di tengah jalan dibom oleh Jepang. Oh gitu. Nah, itu masa-masa Perang Dunia Kedua, Bang. Ini yang datang Jepang. Jadi Jepang berpikiran itu warga negara Belanda karena kapal Belanda. Iya. Padahal sebenarnya di dalam itu warga negara Jerman yang ditangkap. Yang sebenarnya itu sekutunya. Iya. Jadi kenapa kita buat pameran ini, Bang? Karena misionaris yang ada di dalam itu ada beberapa yang pernah berkarya di Pulau Nias. Dan ini peta kejadian. Mereka dari Sibolga bertolak mau ke India. Iya. Jadi dekat daratan Nias Selatan itu dibom. Iya. Tidak jauh dari darat. Makanya ada beberapa yang terdampar di sini, di Teluk Dalam, di Hilihero, juga di dekat Puncak Genasi itu. Juga ada yang ke Simuk ya. Iya. Mana yang dekat gitu ya? Iya. Puncak Genasi yang kita berhenti semalam, Yang gitu ya? yang model danau. Seperti view Danau Toba, Pak. Iya. Inilah dia yang dari Eropa tadi, Pak. Oh. Ini yang Piring keramik gitu. dari Eropa. Ini piring kan? Piring keramik kan? Iya, piring keramik, Pak. Untuk bangsawan ya? Itu bangsawan. Ah, yang ini yang tadi dari komunitas apa itu yang Dari disumbangkan? komunitas apa nah? Ontel. Ontel. Gajele ya. Iya. Ini seluruh Indonesia ada nih. Sangat. Ini tokoh-tokoh ini? Itu yang meninggal dan tenggelam di kapal tadi. Oh gitu. Dan ini nama pastor Ini, yang Katolik tadi. Kakek saya, Ah, iya. Siapa namanya? Ali Bashir Zaluhu. Tentara. Ya, pejuang dulu. Veteran. Oh iya. Dan ini sepeda pastor tadi itu dibawa dari Jerman. Iya, dia sempat dipakai Jerman, bawa ke sini dan dipakai juga untuk Hampir sama juga nih. koleksi. Miniatur rumah ada dari ini. Ini ada ukiran cantik dari sebuah rumah adat, Bang. Dan itu penuh dengan filosofi. Ini asli nih ya? Asli, Bang, itu diambil dari rangka rumah adat asli. Itu menyimbolkan, kalau bahasa Nias nama bagian ini namanya balon bulu, dan itu menyimbolkan seorang ibu atau dewa yang puja yang seperti memberkati seluruh seisi rumah adatnya. Oh gitu. Ukurannya sama ya? Oh iya. Di kapal tadi ini ada yang selama, Bang. Karena berenang 3 hari 3 malam menuju daratan Nias. Selamat nih? Selamat. Di Hilihero dia terdampar. Orang Jerman ya? Dan dia menuliskan cerita buku tentang kisah Van Imhoff. Iya. Terakhir? Dia kembali di Jerman dan Kembali di sana dia meninggal tahun 94 dia meninggal. Oh iya. Ini Bang, siapa tahu tadi penasaran bagaimana memainkan musiknya. Iya. Ini tadinya ya. Apa namanya ini? Tamburu itu sama kita di Muslim, Rabana. Iya. Tapi Ini dulu- pembuatannya dari apa nih, Pak? itu dari pohon Ringan tadi ya? khusus ya ringan ya. Kemudian ini dari kulit kambing. Kulit kambingnya? Namun sebelum itu ada yang lebih uniknya dulu sebelum ada mengenal ini Iya. ada yang namanya tuntuhau. Di dalam musik tuntuhau ini menghasilkan 3 bunyi. Ada suara tambur yang Ya. ini, ada suara canang dan ada suara gong. Oh gitu. Tapi Pasti penasaran gimana cara bunyinya ya? Coba. Tapi satu ini ya. Dulu bersih. Satu alat musik bisa menghasilkan 3 bunyi musik. Kita mau ikut dulu.
Inilah gongnya bang. Ini canangnya. Ini gong. Oh. Yang ini tamburnya. Jadi dia bisa menghasilkan gong itu karena ini ada di bawah lubang. Ada lubang juga. Ya. Iya. Udah pasang ini ada seperti jadi. Iya, masuk dalam ini ya. Dan ini yang menghasilkan dia. Keren kali. Dan ini tamburnya ini biasa kalau dipukul harus ini dilubangi dan ditutup semua dia. Satu full gitu ya. Iya. Padahal ini satu ini kan. Satu Cuma alat musik bisa menghasilkan 3 iya, bunyi musik. bambu biasa ini. Bambu. Cuma karena udah ada istilahnya motifnya ataupun bentuknya sehingga bisa menghasilkan 3 bunyi musik luar biasa. Iya. Berkah pikiran. Biasa ini ada buku tamu bisa diisi, mungkin ada kesan pesan ya. Boleh. Oke, rekan-rekan, ini adalah ruangan terakhir yang akan kita lihat. Jadi ruangan terakhir ini berhubungan dengan batu Megalit ya. megalit. Ayo rekan-rekan langsung kita masuk. Jadi sekarang kita berada di ruang kelima, ruang batu megalitik ya. Jadi dulu ini biasanya diletakkan di depan rumah untuk peneguhan status sosial bangsawan. Oh gitu. Jadi ini asalnya dari Lahusagomo. Jadi bentuk-bentuknya ini banyak jenis bang. Ada yang bentuk bundar di tengah, itu namanya gowenilare. Ya. Itu tempat menari istri bangsawan atau putri bangsawan untuk menyambut tamu, tari elang. Oh gitu. Nah, gowenilare namanya. Kemudian ini namanya osa-osa niobehe sisarabagi atau ini tadi kita lihat yang dari kayu, yang ini Iya. dari batu Pak. Jadi itu diarak juga nih. Iya, diarak dari batu tapi diarak juga. Berat Jadi kali itu banyak bang, tidak hanya 1-2 orang yang ngarap. Heeh. Itu masyarakat ya. Luar biasa beratnya itu. Nah, pasti bang, apalagi dengan batu besar. Iya. Dan ini biasanya kalau pesta ada pertama kali. Kalau yang selanjutnya itu ada yang 3 kepala. Yang itu. Iya, yang 3 kepala. Itu artinya udah lebih dari 1 kali dia buat pesta. Kemudian ada yang menhir ya. Behu itu biasanya diletakkan juga di atas mikrolitik. Yang mana itu? Itu batu-batu kecil di atasnya yang diukir ya. Iya. Mikrolitik. Dan itu pertanda bahwa pernah membuat pesta adat besar dalam hidupnya. Oh gitu dia. Ya. Itu kepala naga semuanya ya? Kalau di orang lokal di sana ditanya itu kalau di Lahusagomo katanya nyoboh dibentuk seperti rusa, padahal sebenarnya tidak. Iya. Persis seperti rusa, cuman bagian dari rusa ada seperti tandur rusa. Tanduknya ada. Kalau di selatan disebutnya Hege Lasara, cuman Lasara itu tidak katanya naga, cuman tidak persis seperti naga. Iya, Jadi betul. itu kombinasi dari kepala seperti tandur rusa, gigi babi hutan. Iya. Karena saya lihat gini, kemarin sempat bingung juga nih kan, sepanjang jalan itu ada yang emang pasang itu. Betul. Ini bentuk kepala rusa. Tapi agak mirip ini apa namanya itu? Agak mirip naga. Terus giginya itu gigi taring babi. Iya. Jadi kolaborasi lah saya ya. Jadi filosofinya katanya itu yang migrasi terakhir datang dengan kapal. Iya. Jadi nama kapal kuno di Nias itu namanya Lasara. Lasara. Jadi dulu waktu data migrasi terakhir ini di depan kapal itu ada motif kepala naga. Jadi Hege Lasara itu namanya kepala kapal di bagian depan itu kepala kapal itu ada motif kepala naga. Jadi diadopsi sebagai simbol kebangsawanan yang disebut dengan Hege Lasara. Iya. Lasara sebenarnya nama kapalnya. Iya. Hege itu Hege itu kepala. Kepala Lasara. Cuman karena pas dulu di depan kapal itu ada motif kepala naga, itulah yang disebut. Mereka belum tahu kalau itu namanya naga. Oh gitu. Makanya disebutnya Hege Lasara. Iya. Kepala naga. Kepala kapal gitu. Kepala kapal itu Kepala ya. kapal. Tapi Ada itu naganya. iya kepala naganya itu sebenarnya yang maksudnya. Iya. Paham. Berarti kita udah selesai nih. Udah, ini ruangan terakhir, Mas. Ruangan terakhir ya. Oke, ini sedikit kalau bisa diceritakan tentang masalah bagaimana bisa terbentuknya muslim ini, siapa pengagasnya gitu. Oke ya. Nah, Jadi kalau sejarah muslim ini ya.
pada tahun 90 Pastor Johannes pendiri museum ini membuat itu pameran sementara Iya. karena masih belum ada keluar izin operasional. Heeh. Baru keluar itu tahun 95 Hmm. izin operasional. Jadi itu peletakan batu pertama dari museum ini itu pada tahun 1995. Nah, jadi 5 tahun. iya, jadi kalau kita hitung itu udah lebih ya udah bisa dikatakan 25 tahun ya. Iya, iya. Iyalah. Tahun ya 25 tahun. Itu tahun tanggal berdirinya itu peletakan batu pertama itu 10 November. 10 November. Iya, satu. Hari apa pahlawan? 10 November. Iya, hari pertama. Museum berdiri 10 November, aku tanggal 23 November. Oh iya. 95. Iya. Saya lahirnya 26 November. Iya. Jadi sebenarnya pastor dulu datang ke sini, dia seorang misionaris Jerman. Yang mana? Yang tadi? Yang tadi. Oh, yang tadi masih ada orangnya ya? Dia datang ke sini itu ya seorang misionaris yang membawa Injil, menyebarkan Injil. Dan dulu belum ada bukan tujuan utamanya untuk membuat museum ini. Oh iya, iya, iya. Tujuannya itu Tetap menyebarkan agama. Injil, Agama. menyebarkan agama. Tapi seiring waktu dengan berjalan ke stasi-stasi atau ke desa-desa, Iya. dia melihat banyak ini yang kasih koleksi juga, kemudian ada yang menjual. Iya. Daripada keluar ya udah disimpan. Hmm. Tapi setelah lama kelamaan banyak menumpuk, Iya. ya muncul ide untuk membuat bagaimana untuk menyimpan ini, Iya. merawat ini. luar biasa. Iya. Seperti dari pribadinya itu ya. Pastor Johannes. Pastor Johannes ya. Pastor Johannes. Luar biasa itu. Dan sekarang udah didukung sama ini sama pemerintah. Nias. Puji Tuhan mungkin 1 tahun terakhir ini dari pihak Pemprov ya Iya. ada sedikit bantuan ya sedikit. Iya. Ya. Berarti sepertinya harus ada lebih ini lagi, lebih fokus lagi pemerintah. Betul, selesai Bang, gitu. betul. Karena ini mahal, ceritanya ini sangat Iya mahal. betul. Jelas sejarahnya ini sangat mahal dan nggak bisa diulang. Betul, Bang. Apalagi kalau kita berpikir-pikir bagaimana dulu para leluhur kita membuat batu ini. Iya. Untuk apa mereka membuat ini? Betul, 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 betul. Dan dulu kalau diletakkan ini, Bang, Iya. tidak hanya diletakkan begitu saja, mati beratus ekor babi. Babi baru ini ya. Betul, Bang. Artinya memang semua pun punya ada proses. Ada proses Iya, iya. yang sangat panjang. Nah, jadi itulah rekan-rekan sebagian besar tentang sejarah yang ada di Pulau Nias ini. Di sini semuanya tersimpan berbagai macam nilai dan juga sejarah, dan itu sangat mahal rekan-rekan. Karena kalau misalnya kita ada bentuk sekarang mungkin nggak akan ada yang bisa membentuk seperti ini. Nah, jadi kitalah sekarang yang memang generasi-generasi penerus yang harus menghargai bagaimana sejarah ini bisa terus dilestarikan. Kita tidak mungkin mengulangnya, tapi kita bisa menjaga apa yang telah disimpan atau diwariskan kepada kita semuanya. Dan juga semoga pemerintah dari Nias sendiri terkhusus dan juga Sumatera Utara bahkan Indonesia punya tanggung jawab bersama untuk menjaga ini, ya Bang. Betul. Nah, punya tanggung jawab bersama untuk menjaga ini. Dan kita sebagai masyarakat dan juga pemuda Indonesia wajib mengetahui setiap langkah dari sejarah itu sendiri. Saya Faisal Yusri, salam dari Museum Pusaka Nias. Nias. Iya, aho. Yahoo. Saya ulangi, saya Faisal Yusri dan Filemon Hulu. ya, salam dari Museum Pusaka Nias. Iya, aho. Iya, Ahu.